Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. SD yang satunya Lindung. Iman takwa luar biasa, yes. Bagus, masih semangat ya. Sekarang sebelum mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Dapat silakan pimpin doanya. Duduk istirahat, duduk siap, berdoa di
lanjutkan yang kemarin. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca buku literasinya. Oke, sudah selesai. Silakan kasih tanda. Lanjutkan lagi besok. Tutup aja dulu bukunya seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan dibuka buku paket bahasa Indonesianya. Sudah? Sudah. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Waktu sebelum pembelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat majemuk. Siapa yang masih ingat apa aja kalimat majemuk? Angkat tangan. Angkat tangannya, angkat tangannya. Akhira, ya. Kalimat majemuk ada berapa? 3. Apa aja? Ya, betul. Ada 3 ya. Kalimat majemuk sejalan, kemudian kalimat majemuk berlawanan, dan kalimat majemuk sebab akibat. Contoh kata penghubung untuk kalimat majemuk. Kalau kalimat sejalan apa? Apa? Dan. Kalau kalimat majemuk berlawanan, contohnya kata penghubungnya sedangkan. Kemudian untuk kalimat majemuk sebab akibat, kata penghubungnya yaitu apa? Karena. Ya, itu dia yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, akan mempelajari unsur intrinsik. Nah, di unsur intrinsik ini kalian harus bisa memahami dan menyebutkan apa saja dalam unsur intrinsik. Nah, sekarang kalian lihat di depan kalian, tadi kalian sudah baca buku literasi ya. Coba kita lihat di buku literasi ada apa aja bagiannya. So, lihat ada apa aja. Apa itu? Biasanya ada apa aja? Silakan coba dilihat dulu. Dan di buku literasi, kalian pasti akan menemukan kata-kata penghubung yang seperti tadi dijelaskan. Ya, ada apa aja tadi? Dan, sedangkan, kemudian karena, itu pasti kalian temukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa aja sih yang ada di buku? Siapa yang tahu? Angkat tangannya ya. Siapa yang tahu apa aja yang ada di buku? Itu yang kamu lihat apa ini? Hah? Gambar. Ini apanya? Oke, lihat. Ini apanya? Ini gambar. Tapi apa namanya? Siapa yang tahu? Cover atau jilid. Kemudian pasti ada isinya di dalamnya. Ini namanya bagian-bagian buku. Kemudian di jilid ini ada gambar, ada judul, kemudian ada nama penulis, ada penerbitnya. Ini adalah bagian-bagian dari buku. Kemudian buku ini itu dibagi menjadi 2. Ada buku fiksi dan non fiksi. Siapa yang tahu buku fiksi itu seperti apa? Ini buku apa? Ini buku apa? Hah? Judulnya apa? Oh, kita ini aja deh. Yang ini ya. Ini kok. Ini nih. Oke. Ini Sahabat dari Asmat. Sahabat dari Asmat ini tuh buku fiksi namanya. Kenapa fiksi? Jadi kalau buku fiksi itu artinya buku hasil karangan. Jadi dikarang oleh si penulis. Jadi berbentuk sebuah cerita. Ini kan cerita ya. Ini cerita. Nah, itu disebut dengan buku fiksi. Kalau buku non fiksi itu adalah buku
berarti perjalanan hidup Soekarno dan itu betul-betul terjadi. Jadi bukan karangan. Itu bedanya fiksi dengan non fiksi. Oke. Nah, sekarang silahkan buka buku bahasa Indonesianya. Bab 2 halaman 28. Coba dibuka. Oke. Nah, di halaman 28 ini kalian akan melihat atau ada sebuah cerpen. Apa itu cerpen? Apa itu cerpen? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Itu cerpen ya. Cerpen itu singkatan atau akronim dari cerita pendek ya. Nah, ceritanya berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Ibu kasih kalian waktu untuk membaca ini dalam hati aja ya sampai selesai. Sok, silakan baca dulu. Sudah? Nah, oke, sekarang pertanyaannya, apa aja yang ada di cerita itu? Tadi apa aja? Udah dibacakan? Udah, oke. Cerita tentang apa? Kelinci dan burung pipit. Berarti tokohnya siapa? Burung pipit dan kelinci. Oke. Kemudian kira-kira tempatnya di mana? Hah? Di hutan. Oke. Nah, itu yang kalian sebutkan barusan itu adalah salah satu dari unsur-unsur intrinsik. Tadi di awal Ibu sudah bilang kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Nah, yang tadi kalian sebutkan kelinci dan burung pipit itu adalah salah satu unsur dari intrinsik. Nah, sekarang kalian perhatikan videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan penemuan, latar, alur, amanat cerita, sudut pandang dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penemuan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan letak kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga kilas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur.
Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Nah, itu tadi ada berapa? 1, 2, 3, apa? 4, 5, 6. Oke, sekarang Ibu mau kalian dibuat menjadi kelompok dulu karena kita akan bermain game dan game itu kelompok. Tugasnya nanti mencari kode, ya. Mencari kode apa saja unsur intrinsik dengan pengkodean. Pengkodeannya dari mana? Dijelasin dulu ya sekarang ya. Pengkodeannya itu dari huruf-huruf yang tersusun. Contoh, kita kan punya alfabet. Alfabet itu apa? A sampai Z itu alfabet. Nah, berarti untuk kodenya nanti A itu berapa? 1. Berarti B, C, 3. Nah, itu nanti ya. Nah, itu alfabetnya. Nah, sekarang kita buat dulu kelompoknya. Oke. Ini ya, karena nanti akan bersentuhan fisik, jadi bukan berarti Ibu membedakan gender, tetapi supaya nanti gamenya bisa berjalan. Oke. Jadi gini. Berarti khusus perempuan misalnya gini 1 sampai 3 ya, hitung nanti ditunjuk 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Laki-laki mah berarti 4 5 6. Paham nggak? Paham. Oke, sekarang laki-laki 4 5 6. 4 sampai 6, fokus. 4. Sekarang kelompok 1 gabung sama kelompok 1, kelompok 2 gabung sama kelompok 2, kemudian seterusnya kelompok 6 gabung sama kelompok 6. Oke, sebentar. Posisinya sama Ibu dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5, ini kelompok 6. So, pindah. Ayo. Kelompok 1 di sini. 1 di sini. Gak apa-apa tasnya mah. Bukunya aja di bawah. Sok, gak apa-apa. Ini nanti silahkan pilih, kasih nama dulu. Nama kelompoknya mau apa kira-kira? Boleh dari binatang ataupun tumbuhan. Boleh nama kelompoknya ya. Nanti Ibu konfirmasi lagi nama kelompoknya apa. Tentukan dulu nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya apa. Tentukan dulu ketua sama anggotanya. Yang menjadi ketuanya siapa. Kemudian nanti harus bisa mimpin untuk permainan ini. Bisa tulis dulu. Nah, ini yang kelompok 1, ini yang kelompok 2. Jadi setiap hitungan nanti 10 kalian carinya ini dulu ya. Yang tadi tuh ke 1 apa? Ayo. Berarti harus bisa jalan sambil mikir. Kalau tadi yang ke 1 apa? Unsur intrinsik. Tema berarti yang dicari kode T. Nanti angka berapa? Yang laki-laki silakan duduk dulu aja. Jadi nanti gantian, ya. Oke. Berarti kalian harus bisa mikir dan cari kodenya di sini. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Cari yang ini dulu, yang panjang dulu berarti. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muter lagi. 1, 2,
Ih, nomor 2 oge. Orang cek kapan ieu? Nomor 4, Teh mama beres. Sudah ketemu semua? Masih belum? Kalau masih belum, di sini kan ada jawaban dari kode nih. Berarti di sini. Nah, di sebelah sini. Ini untuk kode unsur intrinsiknya. Ini nanti bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi T itu kodenya berapa? Per huruf. T kodenya berapa? E kodenya berapa? M kodenya berapa? Nanti di sini ditempel. Ngerti? Nah, iya. Misalnya T berapa? Coba. Ayo hitung. 1, 5. Ayo, muter lagi. 1, 2. Pegang dulu, jangan pulang balik ya. Pegang dulu sampai misalnya 1. Ayo, 3, 4, 5. Muter. 1, muter, jangan pulang. 1, 2, 3, 4, 5. Muter, jangan pulang. 1, 2, 3, 4, 5. Muter, jangan curang. Oke. Muter. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, muter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, muter lagi. 1, 2, 3, 4. Mana yang ini baru 1. Oke, baru sekarang yang kedua. Tadi unsur intrinsik itu ada 6, tapi yang digapkan ada 5 ya. Tadi apa aja? 1 tadi tema, 2 pengokohan, 3 latar, 4 6 amanat. Oke, sekarang tema itu berarti cerita yang diangkatnya tentang apa. Kemudian kalau pentokohan, tokoh yang ada di dalam cerita itu siapa aja, termasuk tadi ada tokoh protagonis, antagonis, sama antagonis. Kemudian ada latar itu tempat, kemudian suasananya itu di dalam cerita itu seperti apa. Kemudian alur itu jalannya cerita. Alur itu biasanya ada alur maju dan alur mundur. Kemudian amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca dari cerita penulis dari cerita itu. Jadi kalian yang sudah selesai misinya berarti paham, oke? Nah, sekarang kalian ini masing-masing ya ada evaluasi. Seberapa ingat kalian tentang materi unsur intrinsik? Kemudian sekarang sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran dulu. Dapat silakan ke depan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
basic dari game tadi. Menurut kamu perasaannya sangat menyenangkan. Ya, bahasanya menyenangkan. Kita sedang belajar bahasa Indonesia, jadi bahasa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kata apa? Pembelajarannya sangat menyenangkan karena kita bermain game tentang kode dari huruf alfabet ya. Oke, hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan. Nanti kita habis ini istirahat. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum